Halo Banggona, TMB Kabar Ramiu. Senang sekali saya Novi Lumintang kembali menjumpai Anda dalam Berita Kendari hari ini. Sejumlah informasi menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara memeriksa 25 kepala desa terkait dugaan penyalahgunaan dana desa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara. Warga Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, mengeluhkan jalan rusak yang mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Tim penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara Ditreskrimsus Polda Sultra telah memeriksa 25 kepala desa terkait dugaan penyelewengan dana desa. Ke-25 kepala desa tersebut merupakan desa dari 2 kabupaten, yakni Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Berdasarkan laporan masyarakat di Polda Sultra, dana desa yang diduga disalahgunakan berupa fasilitas bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal yang menggunakan dana desa tahun anggaran 2016 lalu, di mana pelatihan tersebut tidak masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Laude Proyek menjelaskan, 25 kepala desa ini masih berstatus terperiksa, dan jika dalam pemeriksaan terbukti bersalah, maka akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Jadi saya menjelaskan dari awal terkait dengan yang pertama masalah pemanggilan dulu ya. Mereka ini dipanggil terkait dengan masalah konfirmasi ya adanya pelaporan di Polda terkait dengan masalah pekerjaan ataupun hal-hal lain terkait dengan tugas mereka. Nah, sekarang ini kemarin itu sudah 25 yang diperiksa terkait dengan mereka ini dikonfirmasi terkait dengan apa yang dia dilaporkan di Polda. Itu dikonfirmasi terkait apa Pak? Masih ada hubungannya dengan dana desa? Begini, mereka itu dikonfirmasi terkait dengan tergantung dari pelaporannya. Mereka melaporkan apa di Polda, dikonfirmasi apa yang sudah ada. Itu yang pada intinya mereka ini terkait dengan masalah tanggung jawab mereka sebagai kepala desa. Saat ini, Polda Sultra masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperkirakan masih akan bertambah jumlah kepala desa yang akan diperiksa. Polda juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Sultra untuk meminta hasil audit desa yang diduga bermasalah. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Banyaknya kasus demam berdarah di Kendari beberapa pekan terakhir menyebabkan permintaan darah mengalami peningkatan di unit donor darah PMI Sulawesi Tenggara. Peningkatan itu terjadi pada jenis kebutuhan darah trombosit. Dari sebelumnya rata-rata permintaan hanya 20 kantong sebulan, kini permintaan meningkat menjadi sekitar 50 kantong per bulannya. Direktur PMI Sultra Dr. Lia Sari menjelaskan, permintaan darah mengalami peningkatan sebesar 20 hingga 30%, utamanya pada golongan darah A dan O. Tingginya permintaan darah tidak sebanding dengan stok darah yang dimiliki oleh unit pelaksana transfusi darah PMI Sulawesi Tenggara karena minimnya suplai dari para pendonor. Setiap pergantian musim dari kemarau kemudian ke musim hujan biasanya memang ada terjadi peningkatan. Itu dari tahun ke tahun ada peningkatan permintaan darah trombosit, yaitu biasa trombosit itu darah yang digunakan untuk pasien-pasien demam berdarah. Karena memang berdasarkan data-data juga dari beberapa daerah, memang ada peningkatan kasus demam berdarah. Ketika terjadi peningkatan kasus demam berdarah tersebut, berarti ini ada hubungannya dengan permintaan
trombosit di unit donor darah PMI Sulawesi Tenggara. Dan memang dari awal bulan 1 kemudian sampai akhir bulan 2 ini dan memasuki bulan 3, permintaan trombosit memang sudah ada peningkatan. Berapa persen? Sementara itu, pengurus PMI Sultra menghimbau kepada masyarakat dan relawan PMI agar dapat melakukan donor darah secara rutin, mengingat kebutuhan darah yang meningkat selama masa inkubasi DBD yang berlangsung sejak Januari hingga Juli mendatang. Biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya pada bulan Maret sampai bulan 7 itu masa inkubasi DBD. Itu biasanya sangat kebutuhan darah kita sangat minim dan pada saat itu permintaan sangat meningkat. Oleh karena itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki golongan darah yang sama yang diminta oleh pasien, kiranya dengan penuh kesadaran bisa mendonorkan darahnya untuk keselamatan pasien. Untuk mengantisipasi kekosongan stok darah, PMI Sulawesi Tenggara terus mengampanyekan pentingnya kesadaran masyarakat tentang donor darah sukarela. Al Ghazali melaporkan dari Kendari. Intensitas hujan lebat di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara dalam beberapa hari ke depan pada bulan Maret diprediksi masih terus terjadi. Hujan sedang hingga lebat disertai guntur umumnya terjadi pada siang hingga sore hari. Selain itu, dalam 3 hari ke depan, gelombang dengan ketinggian sedang hingga 2,5 meter diprediksi akan terjadi di perairan Laut Banda, Kepulauan Banggai, dan wilayah timur perairan Wakatobi. Prakirawan BMKG Sulawesi Tenggara, Sumiana, mengatakan untuk cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah, diantaranya Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Bombana, dan Konawe Selatan. Cuaca ekstrim ini dapat memicu terjadinya banjir, tanah longsor, hingga angin kencang. Kalau yang untuk kepulauan sendiri seperti daerah Una, Bau-Bau, Wakatobi, dan Konawe Kepulauan itu mungkin potensi curah hujan sedang hingga lebatnya tidak terlalu signifikan untuk menyebabkan banjir kalau berdasarkan data kami. Sedangkan untuk yang bagian daratannya seperti Konawe Utara, Konawe, kemudian Kolaka Utara, Bombana, Konawe Selatan, dan juga Kendari itu umumnya apabila terjadi hujan sedang hingga lebat yang juga disertai angin kencang itu sangat memiliki kemungkinan untuk menyebabkan genangan dan memungkinkan sekali untuk terjadinya banjir. BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang diprediksi berlangsung selama bulan Maret mendatang. Al Ghazali melaporkan dari Kendari. Satreskrim Polres Kendari menangkap 2 pelaku curanmor Wawan dan Randi beserta seorang penadah Sarman yang kerap menjalankan aksinya di wilayah kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Awal mula penangkapan dilakukan saat polisi menerima laporan terkait aksi pencurian di Jalan Syekh Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga pada tanggal 21 dan 29 Februari 2020 lalu. Berdasarkan laporan, polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan dan menemukan tempat persembunyian pelaku. Namun saat hendak ditangkap, ketiganya berusaha melarikan diri sehingga 2 pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Dari hasil pemeriksaan, 1 di antaranya merupakan penadah yang kerap membeli hasil curian dari 2 pelaku. Keduanya juga telah menjalankan aksinya di 10 lokasi berbeda, dengan modus mengintai kendaraan yang ditinggal parkir oleh pemiliknya. Dari hasil penangkapan, polisi menyita barang bukti 9 unit handphone, 1 laptop, dan 1 kendaraan sepeda motor.
2 TKP curanmor, tersangkanya berhasil kita ringkus. TKP pertama yang terjadi pada tanggal 21 Februari di daerah Mandonga. TKP kedua tanggal 29 Februari di Mandonga juga. Modus operandi tersangka, mereka memanfaatkan kelengahan daripada pemilik motor, kunci yang tertinggal atau diparkir tanpa dikunci. Terhadap kedua tersangka kami kenakan pasal 363 KUHP. Tersangka ada 2, Wandi dan Riswandi. Dia residivis juga. 480 terhadap hasil daripada kejahatan juga kita aman juga atas nama Sakri. Ketiganya kini ditahan di rutan Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut. Untuk kedua pelaku curanmor dijerat pasal 363 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan penadah dijerat pasal 480 dengan ancaman maksimal 1 tahun penjara. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari.